Dalam ruangan luas tempat kerja pribadi milik si tuan rumah. Seusai memeriksa keadaan Liliana, lelaki berjas putih kedokteran itu langsung diseret ke ruangan tersebut oleh si Geran. Yang kini dalam ruangan itu mereka berdua terduduk di sofa saling berhadap-hadapan. Hanya terhalang meja di tengah-tengah mereka. Suasana ketegangan mencekam yang menyelimuti diri si Louis karena ditatap begitu tajam oleh netra perak tegas si Geran, membuat Louis menciut dan memilih membungkam bibirnya. Sebenarnya untuk apa dia sampai menyeretku kemari? Apa dia benar-benar marah hanya karena aku sedikit menyentuh tangan istrinya? Hanya permasalahan cemburu saja dia sampai menarikku ke sini. Sungguh kekanakan sekali. Batin Louis menduga-duga. Hei, akhirnya Geran memulai bersuara. Hah? Sontak Louis menoleh cepat. Iya tuan. Kenapa dari tadi kau diam saja? Saya sedang menunggu perintah Anda untuk bicara tuan. Jawab Louis dengan tampang polosnya. Desah kasar Geran memijat pangkal hidung yang tak pegal. Kau sedari tadi diam saja hanya menunggu perintah dariku, ha? Tatapan kebingungan Louis. Apa ada yang harus saya katakan pada Anda, tuan? Lagi-lagi desah kasar Geran yang mulai tersulut kekesalan. Menurutmu, kau kuseret kemari memang untuk apa? Tidak tahu. Kan Anda yang menyeret saya kemari tanpa penjelasan apapun. Jawab Louis seadanya. Berhenti berbelit-belit. Cepat jelaskan mengenai kondisi istriku. Kesal Geran. Oh, mengenai kondisi Nyonya. Beliau hanya kelelahan dan butuh istirahat lebih saja. Saya juga sudah tinggalkan resep ke pelayan Nyonya tadi. Jadi tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Geran menghembuskan napas pelan, menangkup bibir dengan pandangan menatap satu titik. Terlihat ada keraguan dari sorot matanya untuk bertanya. Sehingga kembali menciptakan suasana hening di antara keduanya. Kenapa dia diam lagi? Bukannya aku sudah menjawab pertanyaannya. Apa aku harus memulai bicara lagi? Tapi bicara tentang apa coba? Batin Louis bingung. Karena sepertinya tugas saya telah selesai. Apa sekarang saya sudah boleh pulang, tuan? Kau belum boleh pulang, cegah Geran. Ya? Apa ada yang ingin Anda tanyakan lagi, tuan? Tanya Louis saat melihat segurat kegelisahan dari raut wajah tampan lelaki di hadapannya itu. Yah, bisa dibilang ada. Jawab Geran masih menimang-nimang untuk bertanya. Silahkan tuan, jika Anda ingin bertanya seputar kesehatan, Anda bisa tanyakan apapun pada saya. Jangan biarkan kecemasan mengganggu pikiran Anda. Hembusan napas panjang Geran akhirnya bisa menatap normal. Ini cerita soal temanku. Camkan olehmu, ini cerita temanku, bukan aku. Ucap dia menekankan kata teman. Tersenyum dan manggut-manggut Louis. Memangnya dia mau cerita tentang apa sampai mengancamku begini? Yah, soal teman Anda. Jadi soal apa itu tuan? Tatapan Geran beralih melirik ke arah lain dan mulai menceritakan kegelisahan yang mengganjal di pikirannya. Setiap pasangan yang baru menikah itu kan selalu melewati yang namanya malam pengantin. Terus? Manggut-manggut Louis mendengarkan. Dan di malam itu mereka pasti melakukan hubungan suami istri kan? Louis yang sudah tak sabar menunggu pertanyaan yang akan dilontarkan memotong pernyataan. Jadi, apa permasalahan yang dialami tuan? Geran mendelik tajam. Ini cerita temanku, bukan aku. Tersenyum Louis berusaha tetap profesional walaupun hati sudah gregetan karena kesal. Yah, maksud saya, jadi apa yang menjadi permasalahan teman tuan ini? Lagi-lagi Geran membuang tatapan ke arah lain dan menghembuskan napas pelan sebelum berucap. Di malam pengantin setelah melakukan hubungan intim, tuan, apa Anda bisa langsung mengatakan ke intinya?
Greget Louis sudah tak sabaran. Apa dia sengaja menceritakan hal ini pada orang jomblo sepertiku? Sungguh menyebalkan. Dehem Geran menetralkan sikap untuk kembali ke mode normal dan tegas khas dirinya. Kali ini dia menatap lurus pada lelaki berjas kedokteran yang tersenyum bisnis itu. Ya, intinya ini soal keperawanan wanita. Apakah jika tidak berdarah, dia sudah tidak perawan? Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Mendengar jawaban tersebut, alis Geran terangkat sebelah menatap tanya meminta kejelasan lebih. Jika wanita itu sebelumnya pernah melakukan hubungan seksual, maka tentunya dia sudah tidak perawan lagi. Aku tanya karena dia begitu sulit dan keras untuk dimasukkan. Mana ada wanita yang sudah tersentuh lelaki akan sesulit itu untuk dimasuki. Bahkan sekarang dia sampai kesulitan berjalan. Kesal Geran sampai keceplosan berbicara. Yang disenyumin aja oleh si Louis. Jawabannya Anda sudah tahu. Sadar akan ucapan ungkapannya, Geran berdehem sejenak memalingkan muka ke arah lain. Ingat, ini cerita temanku, bukan aku. Yang disenyumin lagi oleh si Louis. Ya, saya tak bilang ini tentang Anda, Tuan. Kembali Geran menatap serius pada lelaki yang masih tersenyum bisnis itu. Jadi kesimpulannya dia masih perawan. Menurut cerita yang Anda ceritakan, kemungkinan 99% dia masih perawan. Alis Geran terangkat sebelah lagi meminta kejelasan lebih, masih belum puas akan jawabannya. Lalu kenapa tak berdarah? Soal itu, sejenak Louis menghembuskan napas pelan yang kali ini dia memasang wajah serius dan tenang. Sebenarnya keperawanan wanita tidak harus diukur dari adanya bercak darah atau tidaknya. Karena selaput darah itu merupakan lapisan tipis yang menutupi lubang vagina dan memiliki celah kecil untuk keluarnya darah ketika haid. Namun faktanya selaput darah ini bersifat elastis dan bisa robek karena hal lainnya, bukan hanya dengan hubungan seksual saja. Misalnya akibat olahraga berlebihan seperti split, terjatuh dari sepeda, jatuh dari kuda, dan hal lainnya yang mengakibatkan benturan pada area kelamin. Tapi selain itu juga ada wanita yang justru memiliki selaput darah yang lebih elastis, sehingga tidak mudah robek ketika berhubungan intim yang pertama kalinya. Mungkin baru akan robek dan berdarah setelah beberapa kali berhubungan seksual, atau bahkan ada yang sampai melahirkan baru robek selaput darahnya. Sampai sini, apa Tuan sudah paham? Mendengar penuturan tersebut, Geran tampak terdiam berpikir lalu akhirnya mengangguk tipis. Ya, pada intinya kejujuran dan pengakuan darinya lah untuk memastikan bahwa dia masih disegel atau tidaknya. Karena dengan cara begitu akan menghilangkan kecurigaan dari hati masing-masing. Geran beralih melirik sinis pada lelaki yang tersenyum itu. Sudah kuingatkan. Ini tentang temanku, bukan tentangku. Yang disenyumin aja oleh si Louis. Apa saya mengatakan ini tentang Anda, Tuan? Lupakan. Sebal Geran.